Oke ya, bahasan kita kali ini tuh lanjutan ya. Yang pertama itu menampilkan informasi ke layar, nomor 8 ya. Untuk selanjutnya itu ada mengenal operator ya. Kemudian mengenal prioritas operator. Kemudian mengenal konversian ya, mengkonversian tipe. Yang selanjutnya mengenal tipe stroke ya. Yang ke-13 itu mengenal komentar, dan yang ke-14 itu mengenal operasi masukan. Oke, kita lanjut aja. Oke, menampilkan informasi ke layar. Ya, kemarin kita sebenarnya sudah belajar ya apa itu fungsi dari printf ya, dan bagaimana caranya dia bekerja ya. Nah, jadi sebenarnya yang kita pelajari kemarin itu ada satu lagi ya, dua lagi, itu yang dapat menampilkan informasi ke layar juga. Kalau yang dulu kita menggunakan fungsi printf ya, selain fungsi dari printf ya, itu kita punya fungsi lagi itu yang mempunyai kegunaan yang sama dengan printf itu ya. Yang pertama itu puts ya, puts, dan yang kedua itu adalah putchar. Oke, penjelasannya ya. Kalau puts ya, itu berguna untuk menampilkan data string. Oke, dengan sendirinya fungsi ini menambahkan karakter new line pada baris. Kalau putchar ini berguna untuk menampilkan sebuah karakter tanpa menambahkan karakter new line. Nah, ini kalau contohnya di dalam header di stdio.h ya, untuk programnya itu contohnya seperti ini. Jadi puts ya, puts ya, pemrograman C. Tapi kalau putchar itu dia cuma satu saja. Kalau puts ini berarti kan dia sama fungsinya dengan printf ya. Dia menampilkan ya data string yang ada di antara dua tanda petik. Ya. Kalau putchar itu cuma karakter satu saja cukup. Fungsi printf juga dapat digunakan untuk memformat keluaran dari bentuk keluarannya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada printf ya. Printf data stringnya itu ini ya. Ini data stringnya. Kemudian ada argumen 1, argumen 2, argumen 3 dan bla 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 bla. Ini bisa sama seperti ini. Nah, dalam hal ini string control ya. String control berupa string yang mengandung penentu format dari argumen 1 dan argumen 2 dan seterusnya ya. Nah, data yang hendak diformat melalui string control. Jadi sebenarnya printf itu tampilannya bisa kita modif ya sesuka kita. Pengen tampilannya modelnya banyak, 1 atau cuma 2 atau 3, atau dibuat enter tapi hanya menggunakan print satu buah printf itu bisa saja. Itu kehendak kita sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Di sini adalah penentu format yang dipakai pada printf ya, fungsi printf ya. Jadi, yang pertama di sini ada %u ya. Ini fungsinya dia. Jadi gimana ya, nanti saja saya jelaskan ya. Jadi oke. %u ya itu fungsinya untuk menampilkan bilangan bulat tak bertanda ya. Kalau %d atau %i ya itu menambahkan bilangan bulat. Di sini ada %o menambahkan bilangan bulat tak bertanda dalam bentuk sistem oktal ya. Dan selanjutnya dan bla 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 ini. Nanti bisa sampean baca sendiri. Karena kemarin sudah saya share juga kan PPT-nya. Nah, nanti bisa sampean baca-baca. Dan yang perlu sampean pahami dan sampean pelajari itu sebenarnya itu hanya di sini saja dulu. %d atau %i. Karena kita sering menggunakan %d dan %i. Yang kedua itu adalah menggunakan %f. Dua ini yang biasa kita gunakan. Ya, %d atau %i dan juga %f. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masih bahasan tentang string control tadi ya. Di dalam string control ya, suatu angka yang menyatakan lebar untuk menampilkan data dapat diberikan. Ya, ini contohnya gambar di bawah ini. Nah, ini
Contohnya ya, di sini ada printf cacah persen 2D ya, koma 23. Nah, tampilannya itu akan menjadi seperti ini. Ada cacah 2, 3. Nah, 2D itu maksudnya adalah untuk menampilkan atau memberikan space ya, space dari data 23 ini berupa 2. Ya, jadi kalau di sini kita hitung ya, ada C, ada A, ada C, ada A, ada H, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, kemudian ada satu buah spasi. 1, 2, 3, 4, 5 spasi. Berarti dari sini sampai sini terdapat 6 buah. Kemudian 2D itu diuntukkan ini 1, 2. Ya. Nanti kalau di sini cuma 1D, ya ini bilangannya nanti akan kepotong atau bisa juga keluar tetap dua-duanya. Nah, yang dimasukkan 2D di sini adalah untuk ini. Nah, kita coba ya. Kalau 2D kita rubah menjadi 3D. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai spasi ya. 1, 2, 3. Berarti ada 3 spasi lagi atau 3 space. 3 space yang dimana space nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, nomor 2 dan nomor 3 itu diisi dengan data. Begitu juga dengan printf cacah 4D, berarti dia space-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk mengatur ya tampilan bilangan real notasi ya. Di sini ada m.n ya. Dipakai untuk menentukan lebar data secara keseluruhan, itu m ya. Dan untuk menentukan jumlah digit pecahan itu adalah n. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada printf ya, persen 8.2f 52.0. Membuat 52 ditampilkan dengan ukuran 8 karakter dan jumlah digit pecahannya sebanyak 2 digit. Nah, jadi nanti tampilannya kan seperti ini. Kita lihat. Kolomnya ini harusnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ada 8. Di situ terdapat titik 2F ya. Titik 2F ya. Titik 2F itu fungsinya untuk mengambil ya 2 buah bilangan atau 2 buah bilangan ya di belakang koma. Ya, fungsinya dari titik 2F itu untuk mengambil 2 buah bilangan di belakang koma. Jadi kalau datanya itu 52,0, karena kita maunya mengambil 2 data di belakang koma, jadi hasilnya adalah 52.00. Jadi ada 2 buah nilai di belakang koma. Nah, itu fungsinya. Kalau di sini sampai ngomongnya titik 1F ya, titik 1F. Ya, itu nanti berarti sampai mengambil 1 buah data di belakang koma atau angka. Nah, ini nanti sampai akan paham dengan sendirinya sambil berjalannya waktu. Ini gampang. Oke, untuk mengatur agar suatu string ditampilkan dalam ruang berurutan ya, n ya, karakter dan diatur rata kiri terhadap ruang yang tersedia, tanda minus diletakkan di antara tanda persen dan angka yang menentukan lebar string. Oke, kita contohkan langsung aja. Di sini ada printf 8s high. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah. Ya, ada 8 buah. Kemudian yang 3 kita isi dengan karakter high, H, A, I. Oke. Nah, di sini ya. Di sini ada tanda minus, berarti dia hasilnya menggeser ke sebelah kiri. Jadi nanti tampilannya bisa rata kiri semua, atau mungkin sampai bisa menggunakan yang rata kanan semua. Nah, tapi untuk seperti ini ya, ini jarang kita gunakan ya. Ini memang jarang kita gunakan. Oke, kita lanjut aja. Lanjut bahasan selanjutnya ya. Itu tentang operator.
kita bisa lihat di sini ya. Pada operasi seperti 2 plus 3 ya, tanda plus ini dinamakan operator. Operator berupa simbol yang digunakan untuk menyusun suatu ekspresi ya, dengan melibatkan satu atau beberapa operan ya, tergantung jenis operator. Pada contoh kasus 2 tambah 3 ada dua buah operan, yaitu operannya yaitu 2 dan 3 ya. Adapun 2 plus 3 dinamakan sebagai ekspresi. Oke, jadi pada operator ini ya, pada operator itu dibagi menjadi 3 macam operator. Yang pertama itu operator unary ya, yaitu operator yang hanya melibatkan sebuah operan, jadi cuma satu saja. Nah, contohnya seperti ini ya, plus 1 atau min 1. Kalau operator binary yaitu operator yang melibatkan 2 buah operan, contohnya seperti ini tadi, 2 plus 3 ya, 5 kali 2, kemudian 5 lebih dari 2 ya. Selanjutnya operator ini ya, tertiary ya, yaitu operator yang melibatkan 3 buah operan, contoh A, B ya, kemudian ada tanda-tandanya di sini, kemudian 1, 0. Berarti ekspresi ini berarti jika A lebih besar daripada B, maka ekspresi menghasilkan nilai 1. Sedangkan kalau tidak sama, maka ekspresi akan menghasilkan 0. Nah, ini nanti akan sampai pelajari lebih lanjutnya. Nah, ini sebagai contoh saja dulu. Jangan terlalu diambil pusing yang ini. Oke, kita lanjut. Operator aritmatika ya. Jadi memang operator aritmatika itu digunakan untuk melakukan perhitungan matematik ya. Nah, ini daftarnya bisa sampai lihat di sini ya. Jadi ada operator, ada prioritas, ada keterangan, ada contohnya juga. Nanti bisa sampai baca-baca sendiri ya. Nah, oke. Kita lanjut saja ya. Prioritas dalam operator menentukan urutan pengerjaan dalam suatu ekspresi. Contoh 2 plus 3 dikali 4, 3 dikali 4. Ini akan dikerjakan lebih dahulu. Contohnya, kira-kira kalau sama sudah belajar matematika ya, hasil perkalian, jadi contohnya ada 2 plus 3 dikali 4, kira-kira yang dikerjakan mana dulu? Berarti yang faktor pengalian ya. Hasil dari pengalian baru kita jumlahkan. Nah, di sini juga bisa juga seperti itu. Nah, hasil ekspresi akan ditentukan oleh operan. C ya, tidak mendukung operator untuk menangani kepangkatan ya. Jadi hal itu kalau yang C++ ya, kalau C++ dan juga C itu fungsinya itu menggunakan fungsi POW. Nah, ini untuk fungsi kepangkatan ya. Nah, ini fungsi POW itu adanya di library atau di header math.h. Nah, kalau ini menggunakan Linux ya, jika Anda menggunakan GCC ya, untuk mengcompile program C yang melibatkan fungsi matematika, Anda perlu menambahkan operasi berupa min lm atau huruf L kecil dan M kecil. Contoh GCC lm nama proc.c. Nah, ini contohnya aja kalau sampai menggunakan ini. Oke, berkas header math.h ya menyediakan prototipe sejumlah fungsi yang terkait dengan operasi aritmetik ya. Contohnya ini kalau kita SQRT ya, memberikan nilai balik berupa akar X ya. Kemudian ada PO yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian ada tan, ada sin, ada cos juga ya. Ini kalau tan sin gampang ini ya. Kemudian ada fungsi log juga ya, log X ya, ada log 10X, ada caps, kemudian ada facts ya. Nah, ini gambar tabel sejumlah contoh notasi matematika ya, dan penulisan rumus pada C dan juga C++. Contohnya seperti ini. Akar B ya, ini paling gampang ya. Akar B jingkalkan sampai membuat ini. Jadi memberikan nilai balik berupa akar X ya. Nilai balik bertipe double dan argumen juga bertipe double. Jadi silakan sampai menggunakan fungsi ini. Kalau sampai menggunakan akar B. Ya, jadi seperti ini. SQRT dalam kurung B. Berarti ini akar dari B. Nah, kalau
seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa C dan juga C++ itu dia tidak tidak memberikan fungsi pangkat ya langsung ya. Sampean bisa menggunakan fungsi POW. Nah ini akar B ya, dan ada pangkatnya. Nah seperti ini jadi. Kalau modelnya seperti ini, AX kuadrat plus BX plus C, nah ini bisa sampai pecah-pecah kan. Jadi A dikali X berarti nilai X ini kan pangkat 2, berarti bisa saja X dikali X baru dikali dengan A. Benar. Nah seperti itu, kemudian baru ditambah dengan B dikali ya, ditambah dengan B dikali dengan X, kemudian baru tambah C. Nah ini yang dikerjakan dari AX kuadratnya dulu ya, kemudian BX, hasil dari AX kuadrat ditambah BX ya, kemudian ditambah C. Jadi untuk penjumlahannya itu dilakukan setelah pengalian. Nah ini kalau kita tadi di atas ini sudah menggunakan aplikasi .mat.h ya. Di sini ada beberapa fungsi. Nah selanjutnya ini adalah contoh ya. Ini contoh pemakaian fungsi sin dan juga cos ya, untuk menghitung jarak peluru jatuh terhadap penembakan peluru. Jadi di sini sudah diketahui ya, jarak lintasan peluru itu X ya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ya. Dengan VO adalah kecepatan tembak dan G adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasinya itu 9,8. Oke, langsung saja kita masukkan programnya seperti ini. Jadi enclo std.mat ya, bla bla bla, main kecepatan, sudut jarak, kecepatan, bla 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 bla. Nah ini bisa juga kita buat. Oke, jadi ada include ya, studio ya, .h, kemudian ada include math ya, .h, kemudian ada main, kemudian ada kurung. Nah kita di sini isi dulu sesuai dengan ini dulu ya. Saya akan buatkan program sesuai dengan ini. Ada kecepatan, sudut, ada jarak, kemudian ya kecepatan ini ada 32, kemudian ada sudut ya. Ini ada 40 nilainya, kemudian ada jarak ya. Jarak itu dimana rumusnya 2 ya, 2 dikali ya kecepatan ya dikali kecepatan ya. Ini bisa saja sampai buat langsung seperti ini ya, sin ya, berarti sudut dikali 3,14 di 180 ya, kemudian dikali cos ya, dalam kurung sudut dikali berapa, 3,14 dibagi 180 ya, kemudian dibagi 9,8. Biar kelihatan ya, ini makanya saya taruh seperti ini ya. Ini kemudian kita printf ya, kita tampilkan nilainya ya.
apa ini? Jarak sama dengan persen F ya, koma apa itu? Jarak dan return ya. Oh, oke. Udah selesai semua ini ya programnya. Ini sudah. Yes, kita coba compile dulu aja. Wah, ternyata error ini. Apa ini yang buat error ini? Oh, ini. Jarak salah. Wah, ini apalagi yang error ini ya. Oh, ini ada tanda titik koma di sini, apa ini? Oke, kita compile lagi. Oke, sudah tidak ada yang error ya. Ini nanti ini hasilnya harusnya sama seperti ini. Jadi 102.88.1992 kan. Kalau nggak sama berarti ada yang salah ini. Oke, kita run. Ini hasil running dari program yang saya buat ya. Jadi ada 102.88.9492. Nah, ini sama. Ini kalau beda hasilnya dengan ini ya, ini jadi masalah. Kira-kira apa yang salah? Jadi sebenarnya fungsi dari matematika tadi ya, dengan sampai membuat seperti ini saja ya, dia tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Contohnya kalau sampai mau lebih pasti lagi ya, contohnya ini abaikan saja ya, ini cuma contoh saja ya. Jadi ada contoh data itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikurang 3 dibagi 12 dikali 15 ditambah 22 dikurang 21. Ini sebagai contoh seperti ini. Kalau matematika, kita menggunakan prinsip matematika, itu biasanya kita menggunakan dalam kurung. Benar tidak untuk menyelesaikannya itu? Jadi ini di dalam kurung. Jadi biar tahu mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Bukan begitu biasanya kan? Nah, ini kemudian di dalam kurung, kasih dalam kurung. Nah, ini bisa juga sampai buat seperti itu. Ya. Nah, jadi yang ada di dalam kurung itu nanti dia akan dikerjakan ya sesuai dengan arahannya ini. Nah, ini bisa saja seperti ini. Jadi setelah ini baru ngerjakan yang ada dalam kurung lagi. Nanti kalau ada dalam kurung lagi yang mana itu yang dikerjakan dulu. Nah, gitu. Nah, itu kalau fungsi dari program itu lebih mudah. Jadi sampai tinggal nulis saja ya. Karena dia sudah ada formatnya sendiri dari sana. Jadi kita tinggal memasukkan nilai-nilai saja, kita compile, dia sudah pasti benar. Ya. Kecuali kalau ada yang error. Oke. Kita lanjut. Nah, ini tugas untuk sampean ya. Jadi tugas sampean itu ya membuat program yang sama persis seperti ini ya. Tapi inputnya ini adalah NPM Anda. Contohnya kalau NPM Anda belakangnya itu 07123, berarti 71 itu kecepatan dan 23 itu adalah sudut. Jadi untuk pengumpulannya yang harus ada itu yang pertama program, yang kedua hasil, itu aja. Nggak usah yang ribet-ribet. Kita masuk di apa yang namanya itu operator pembanding. Operator pembanding atau sering kita disebut dengan operator rasional ya, adalah operator yang berguna untuk melakukan perbandingan terhadap dua buah nilai. Jadi ada nilai A dibandingkan dengan nilai B, kemudian ada nilai B dibandingkan dengan nilai C, yaitu kita menggunakan operator pembanding. Hasil pembanding ya itu bisa bernilai 1 dan juga bisa bernilai 0. Nilai 0 itu diberikan bila pembanding bernilai salah atau tidak sama, dan nilai 1 diberikan ketika bila pembanding itu benar. Nah, contohnya seperti ini. Ya, di sini ada tanda seperti ini, ya sampean sudah paham lah ya ini ya. Kalau seperti ini nggak mungkin ini ya. Kalau ini sama dengan ada tanda seru sama dengan, itu berarti tidak sama dengan. Kalau ada dua buah sama dengan, itu berarti sama dengan ya. Kalau yang lainnya paling sudah paham semua. Nah, ini ekspresinya ya. Ini contohnya ya. Kalau 5 ya, berarti seperti ini lebih dari
1. Berarti ekspresi ini benar kan? Nah, kalau ekspresi 4 ya kurang dari 5, ini juga menyatakan bahwa ekspresi ini benar. Kalau 4 kurang dari sama dengan 3, ini ekspresi yang menunjukkan bahwa salah. Karena 4 itu tidak kurang dari 3 dan juga tidak sama dengan 3. Nah, ini ya. Ini harus dipahami. Benar. Nah, kalau ini juga benar. Karena nilai A yang besar ini kalau kita model karakter ya. Nah, ini model karakter. Nanti ada ini jelasannya di bawah ya. Karakter. Nah, ini. Kalau ekspresi A yang lebih besar itu nilainya dia apa namanya? Lebih lebih kecil. Jadi nilai A yang besar ya, yang besar seperti ini itu nilainya lebih kecil dibandingkan A yang kecil. Oke, ini contohnya seperti ini ya. Pada data bertipe karakter ya seperti ini ya. Pembandingan didasarkan pada nilai ASCII ya. Dari karakter yang dihasilkan misalnya ya, ASCII A itu ASCII A. ASCII A besar ini bernilai 65. Dan nilai ASCII B ya itu adalah 6. Berarti ekspresinya harusnya berarti nilai A lebih dari B, dan nilai ASCII yang bernilai A kecil itu adalah 97, dimana kalau kita melihat ekspresi ini berarti A ya kurang dari nilai A kecil. Berarti kalau kita masukkan nilai ASCII-nya ya berarti 65 kurang dari 97. Oke, ini jangan terlalu diambil pusing ya, yang ini mulai dari A, B, B, A ini ya. Ini karena kita jarang sekali menggunakannya ya. Ini jangan diambil pusing. Yang penting sampean paham 3 ini aja cukup. Oke. Nah, ini nanti mungkin kalau sampean mau belajar di semester-semester selanjutnya silahkan, nggak apa-apa. Kalau ini cuma sebagai biar sampean tahu gitu saja ya. Tapi tidak begitu penting ini ya. Bukan skala prioritas. Oke. Note ya, operator pembanding hanya dapat digunakan pada tipe dasar dan tidak dapat digunakan untuk tipe string. Jadi kalau tipe datanya sampean string seperti printf bla 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 tadi itu tidak bisa dibuat faktor pembanding ya. Jadi harus menggunakan tipe data dasar ya. Oke, ini saya rasa gampang ya, kecuali yang ini ya, yang 3 ini memang kita harus mengkonversikan nilai-nilai ini ke ASCII dulu biar kita tahu nilainya berapa. Tapi ini jangan dipikirkan, coret saja ya. Tidak begitu penting. Ini saja 1, 2, 3 sama ini. Ini yang sering kita gunakan. Oke. Kita lanjut, ada operator logika ya, digunakan untuk membentuk ya suatu ekspresi pembanding dari suatu atau dua buah ekspresi pembandingan. 3 macam operator logika yang tersedia pada C dan juga C++ ya, dapat dilihat pada bawah ini. Jadi ada 2 buah lambang dan ya. Itu keterangannya itu berarti dan. Kalau ada 2 buah tanda. Nah, ini kalau bahasa programnya ya, ini kita biasa menggunakan nama ini dengan istilah tanda OR. OR itu atau ya. Biasanya ini menggunakan OR gitu. Jadi kalau di keyboard sampean itu ada yang tanda backslash ya. Itu kalau sampean tekan shift kemudian tekan tombol backslash, itu nanti kan yang keluar akan yang di atasnya itu. Nah, itu tandanya ini 2 OR ya, atau ini biasa kalau kita di bahasa program ini biasa ngomongnya tanda OR ya. Dan ini kalau ada tanda seru berarti bukan ya. Nah, ini operasi dengan bentuk tanda seru ya kan? Berarti operan dalam hal ini operan berupa ekspresi yang menghasilkan nilai benar atau salah. Adapun hasil operasi berupa benar bila operan bernilai salah dan salah bila operan bernilai benar. Contoh operasi dengan operator logika dapat dilihat pada gambar ini ya. Karakter ya lebih dari sama dengan A dan karakter kurang dari sama dengan Z. Hasil berupa benar hanya kalau karakter berupa huruf kapital. Nih, kode ada
kode ada A, kode ada sama dengan A, hasil berupa benar kalau kode berupa huruf A, dan karakter sama dengan A, hasil berupa benar kalau karakter tidak berupa huruf A, karena di sini dia menggunakan tanda seru atau bukan. Jadi ketika karakter itu bukan A, maka dianggap benar. Tapi kalau karakter dia A, oh berarti dia salah. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pemrograman itu gampang-gampang susah ya, tapi kita harus mencoba mempelajarinya, bagaimana cara kerja program itu. Paling nggak kita bisa membuat suatu program yang kita inginkan untuk memudahkan kita dalam melakukan sesuatu, dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke. Selanjutnya itu ya, mengenal prioritas operator. Masing-masing operator dalam satu ekspresi ya, itu memiliki prioritas dengan pengerjaan yang berbeda-beda. Itulah sebabnya jika terdapat suatu ekspresi yang melibatkan jumlah operator, pengerjaannya ditentukan oleh prioritas masing-masing. Jadi contohnya ada 1 plus 4 2. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya, waktu penjelasan untuk fungsi aritmetika tadi ya. Ketika ada 1 plus 4 dikali 2 akan dievaluasi sebagai berikut. Jadi seperti ini. Jadi yang diselesaikan itu adalah prioritas kali lebih tinggi daripada tambah. Jadi ini dulu diselesaikan baru ini. Atau bisa saja di sini sampai buat tanda kurung. Berarti ini dulu diselesaikan baru ditambahkan ini, atau ini ditambahkan hasil dari penyelesaian yang ada dalam kurung. Oke, seandainya suatu ekspresi melibatkan operator dengan prioritas yang sama, umumnya pengerjaannya dilakukan dari kiri ke kanan. Contohnya operator tambah, minus ya. Ada juga yang dikerjakan dari kanan, yaitu ya, operator sama dengan dan plus sama dengan, dimana kalau dari kanan adalah A sama dengan B sama dengan 5. Nah, di sini A sama dengan B sama dengan 5. Berarti B bernilai 5 dulu ya, dikerjakan yang paling kanan. Ya, berarti nilai 5 ini dimasukkan ke dalam B, baru A sama dengan B. Nilai B berapa? 5, berarti A sama dengan 5. Nah, gitu. Jadi ada yang memang pengerjaannya seperti itu. Oke. Pada tabel di belakang yang memperlihatkan prioritas operator pada C dan juga C++ ya. Dimulai dari yang tinggi menuju yang terendah. Operator yang terletak pada baris yang sama menyatakan prioritasnya sama. Nah, ini banyak sekali ini. Ini jelaskannya ini ya butuh waktu juga ini. Dan ini sampai untuk memahaminya ya butuh waktu bertahun-tahun. Jadi sebenarnya ini gampang ya. Ini sama seperti matematika ya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ada plus-plus, ada min-min, ada tanda kurung ya. Ini ya. Jadi ini prioritasnya itu termasuk prioritas tertinggi dengan urutan pengerjaan itu dari kiri ke kanan dulu. Jadi kalau ada plus ada minus ya. Kemudian dan ada lagi apa itu dikerjakan dari kiri ke kanan. Kalau ini ada penaikan di depan, penurunan di belakang ya. Ada logika bukan, operator komplement B, tanda minus, tanda plus, alamat bla 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 bla. Ini dikerjakan dari kanan ke kiri. Nah, kalau kurung ini cuma untuk ekspresi ya, dimana tetap pengerjaannya dia dari kiri ke kanan. Dan ini bla 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 blanya ya. Silakan sampean pelajari sendiri ya. Ini banyak sekali ya. Tapi ini sampean nggak perlu tahu semua ya. Karena kemungkinan besar ini juga nggak akan keluar di ujian ya. Jadi santai saja. Oke. Kadangkala ya pengerjaan dalam suatu ekspresi yang tidak tergantung oleh prioritas perlu diatur. Hal ini seperti dapat dilakukan dengan menggunakan tanda kurung yang sudah saya jelaskan seperti yang di depan tadi ya. Jadi contohnya 1 plus 4 dikali 2. Nah, jadi kalau kita menggunakan tanda kurung seperti ini ya, ini berarti nilainya itu akan berbeda ketika tidak menggunakan tanda kurung. Jadi kalau kita contohkan ya, kita tidak menggunakan tanda kurung. Ada 1 plus 4 dikali 2. Kira-kira yang dikerjakan dulu yang mana? Faktor pengali, berarti 4 ditambah
4 dikali 2 berarti 8 plus 1. Berarti hasilnya dia cuma 9. Tapi kalau kita kerjakan dari kiri ke kanan dengan menggunakan penambahan tanda kurung, itu akan berbeda hasilnya. 1 plus 4 karena ada di dalam tanda kurung, dia dikerjakan dulu ya. Berarti 5 baru dikali 2 hasilnya 10. Nah itu harus hati-hati ya. Kalau kita tidak menggunakan tanda kurung, dia akan dikerjakan dari pengali dulu baru penjumlahan. Kalau kita menggunakan tanda kurung seperti ini, berarti mana yang dahulu dikerjakan ya, itu akan tahu. Nah, memberikan nilai 10 pada hal ini tanda kurung membuat 1 plus 4 dieksekusi terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh lagi ya, ada 5 dikali 5 plus 6 dikurangi 2 ditambah 1 ini memberikan nilai 50. Kita lihat ya. Kita lihat. Mana yang dikerjakan dahulu? Kita lihat. Di sini ada 5 dikali kemudian ada buka kurung, ya, ada buka kurung, ada tutup kurung, ada tutup kurung lagi. Oke. Di sini ada kurung, kemudian di dalam kurungnya itu ada kurung lagi. Berarti yang dikerjakan dahulu adalah yang di dalam kurung ini. Setelah dalam kurung ini dikerjakan, karena ini plus dan juga ini plus, ya berarti bebas. Bisa samain kerjakan ini ditambah ini dulu atau ini ditambah ini dulu atau langsung kedua-duanya. Itu bisa. Setelah hasil semuanya ini baru dikalikan 5. 5 dikali 10. Nah ini 6 dikurang 2 4 ya. 4 ditambah 5 itu 9, 9 ditambah 1 itu 10, 10 dikali 5 hasilnya 50. Gampang. Oke. Lanjut ya. Mengenal pengkonversian tipe. Operasi perhitungan C ya, dilakukan dengan menggunakan tipe data yang sama. Jika dalam operasi terdapat operan dengan tipe yang berbeda, ya, C akan mengkonversikan salah satu tipe sehingga kedua tipe menjadi sama. Ini sebagai contoh aja ya. Aturan yang digunakan C dalam mengkonversian tipe adalah, ya, jika salah satu operan bertipe long double, ya, long double, maka yang lain akan dikonversikan ke long double. Jika salah satu bertipe double, maka yang lain juga akan dikonversikan ke tipe double. Jika bertipe float, ya, maka yang lain juga akan dikonversikan ke tipe float. Ya. Jika salah satu bertipe char, sign char, kemudian unsigned char, ya, unsigned short, ya, maka yang lain akan dikonversikan ke INT. Nah, jika bertipe INT, ya, unsigned INT dan juga long, maka yang lain akan dikonversikan ke unsigned. Jadi ini penyamaan apa ya? Penyamaan pengkonversian ya, untuk membuat tipe itu sama dan mudah untuk dieksekusi. Kalau ini ya, jika salah satu bertipe unsigned long ya, maka yang lain akan dikonversikan ke unsigned long juga. Jika operan bertipe long dan yang lain bertipe unsigned integer ya, maka dikonversikan ke unsigned long. Jika bertipe long, maka yang lain juga akan dikonversikan ke tipe long. Nah ini nanti lambat laun sampean akan paham sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nah ini ya. Di sini ada contoh ya. Jadi ilustrasi pengkonversian tipe dalam sebuah ekspresi. Pada contoh tersebut terdapat variabel jumlah. Ya. Variabel jumlah. Ya. Variabel jumlah bertipe int atau integer. Ya. Variabel harga per unit. Ya. Harga per unit ini bertipe float. Ya. Dan variabel harga total itu dia bertipe double. Di mana harga total itu sama dengan harga per unit dikali jumlah. Nah, berarti ini yang jadinya. Jadi INT ya, INT dikonversikan ke float karena apa? Karena harga per unit ini tipenya dia float. Jadi di sini menjadi INT dirubah menjadi float ya. Float ketemu dengan float ya. Kemudian karena di sini dia bertipe double, makanya dari float ini dikonversikan menjadi tipe double. Oke, ini cukup gampang. C atau C++ akan mengkonversikan jumlah yang bertipe int ke float. Nah, ini seperti yang saya terangkan tadi ya. Nah, ini lanjut saja. Jadi kadangkala diperlukan langkah untuk mengubah suatu tipe data menjadi tipe yang lain.
proses perubahan tipe ini biasa dikenal dengan nama tipe setting atau pengarah tipe ya. Bentuk pengarah tipe adalah seperti ini, tipe underscore data ya, data. Nah seperti ini contohnya saja. Jadi ya ada int nilai sama dengan int dalam kurung int ya, karakter. Di sini ada jar karakternya A, kemudian printf nilai ASCII ya, %c karakter ya. Itu %c nilai karakter. Nah, nilai, koma nilai. Nah, ini datangnya. Nah, hasilnya nanti kan seperti ini. Ini nggak usah dipelajari. Ini nggak akan keluar dan ini jarang juga kita gunakan. Ya, kita lanjut ya. Ini sedikit lagi kok, tenang saja. Jangan habis dulu kuatannya ya. Oke, mengenal tipe struct ya. Ya, di dalam C atau C++ ya terdapat tipe yang dapat dipakai untuk menghimpun sejumlah data dengan tipe berbeda-beda. Data yang diletakkan dalam sebuah struct ini ya adalah data yang terkait dengan contoh pembuatan tipe struct yang mengandung nomor pegawai NIP, nama pegawai dan gaji. Jadi ini contohnya. Jadi ada data pegawai, ada int. Jadi di dalam data pegawai itu ya. Jadi kalau di sini seperti struct data underscore pegawai berarti semuanya ini tuh berada pada data pegawai. Jadi data pegawai ada int, ada NIP, ada car nama, ada lam gaji. Oke. Nah, setelah satu tipe struct didefinisikan, tipe tersebut dapat digunakan untuk mendeklarasikan suatu variabel. Ya, caranya seperti ini. Ya. Jadi struct data pegawai pack. Ya, jadi untuk menghimpun dari data struct ya, data pegawai tadi itu menggunakan variabel yang namanya pack. Ya, untuk mengakses field digunakan variabel struct bernama field. Kalau ini kita menggunakan pack. Kita langsung contoh saja ya. Nah ini. Nah ini kalau contohnya ya. Ini. Jadi untuk mengakses field ya digunakan variabel struct ya, nama field. Jadi ini saya hapus dulu saja. Saya hapus berarti di situ ada include apa itu? String ya. String.h. Oke. Di situ ada sebelum main ya, sebelum main itu ada pegawai, kemudian ada int NIP ya, kemudian ada car nama 25 ya. Ada long integer itu gaji. Oke. Kita langsung masuk ke main di mana ya, struct data pegawai ya, pack ya, karena dia tadi menggunakan fungsi struct ya. Nah di sini kita menggunakan pack ya. Di mana pack ya .nip ya, itu sama dengan 1 2 3 ya, kita samakan aja ya. 4567 ya. Di mana ada strcpy atau string copy ya. String copy ada pack nama koma ada Audi Febrianti kemudian kita masuk ke selanjutnya pack.gaji itu sama dengan 1.200 1 2 3 4 5 6 1.200 L dimana printf ada NIP ada %d \n koma pack NIP. Ini saya copy aja biar cepat ya.
sn s bawahnya ini persen 1D. Baik, ini nama, berarti di sini ada nama, di sini ada gaji gaji ya. Oke, kita coba compile dulu. Wah, salah ini. Baik. Data pegawai. Apa ini salah? Main must certain int. Hah? Nomor 9 habis. Apanya nomor 9? Ini. Oh, ini pakai titik koma. Gini. Ini saya kasih titik koma, ya. Oh iya. Oke. Oh ya, nggak sama ya. Oke, ini sudah. Kita compile. Nah, hasilnya ini harusnya sama ya. Audi Febrianti 1.200.4567. Oke. Gampang ya. Tapi untuk selama ini ya, selama saya mengajar ya, itu saya jarang sekali, hampir tidak pernah ya saya menggunakan fungsi ini ya. Nah, saya biasanya lebih suka menggunakan fungsi void. Nah, itu nanti mungkin sampai akan dapat fungsi void itu nanti di semester 4 kalau nggak salah nanti ya, di pemrograman juga. Kalau saya nggak pernah, jarang sekali saya pakai, hampir nggak pernah. Oke, di sini ada tugas lagi ya, tugasnya sama ya, formatnya juga sama, cara pelaporannya juga sama. Ini gampang sekali. Tugas buat program di atas ya. Jadi saya buat program ini ya, dengan data diubah menjadi npm ya, npm nama dan mata kuliah. Oke, jadi di sini berarti int-nya itu berupa npm. Oke, berarti namanya itu berupa apa? Char. Oke, kalau mata kuliah berupa apa? Kalau mata kuliah gaji, berarti tipe datanya dia apa? Ayo, tipe datanya dia apa? int, char atau login? Char, betul sekali. Berarti nanti untuk mata kuliah di sini dia tipenya dia char. Jadi char mata kuliah seperti ini. Oke, sama seperti ini. Oke, paham ya? Oke, gampang ini. Oke, lanjut ya. Tinggal sedikit lagi. Ya, semoga kuota sampean nggak habis dulu ya. Nah ini sebenarnya ya mudah-mudahan tidak. Ini mengenal komentar ya. Jadi komentar itu gampang sekali ya. Jadi komentar itu difungsikan untuk menonaktifkan. Nah ini sudah ada yang ngomong kuota saya habis pak. Nggak apa-apa lah, kita lanjut aja dulu. Oke. Ini mohon maaf. Ini komentar itu difungsikan untuk menonaktifkan program atau membuat keterangan ya. Jadi gampang sekali, ini nggak akan saya jelaskan jauh-jauh ya. Contohnya di mana ya, di sini aja. Jadi di sini kalau sampean menggunakan 2 buah slash ya. Nah, di sini sampean kasih keterangan ya. Ini ketika sampean compile, ini nggak jadi masalah. Ini bukan suatu masalah ya. Ini dia tidak dianggap sebagai suatu program karena ada tanda double slash ya. Tapi kalau ini tidak sampean buat double slash, dia akan dianggap error. Kalau dikasih double slash, dia tidak dianggap sebagai program. Oke, itu yang pertama.
Yang kedua itu sampai menggunakan ini slash bintang ya, endingnya dikasih bintang slash. Nah, ya ini juga sama fungsinya. Mudahnya menggunakan ini adalah ketika sampean mau menonaktifkan program yang banyak. Jadi contohnya sampean punya 500 listing program ya, sampean mau menonaktifkan semuanya. Kalau sampean menggunakan tanda double backslash ini kelamaan karena banyak sekali. Tinggal sampean menggunakan seperti ini bintang ya. Kemudian di sini sampean kasih slash bintang. Nah, ini sudah tidak akan aktif lagi program sampean. Ya. Fungsinya cuma itu saja, tidak ada yang lebih ya dari komentar. Oke, kita lanjut ya. Yang ini terakhir ya. Jadi mengenal operasi masukan. Operasi masukan itu ada dua buah, yaitu fungsi scanf dan juga fungsi get. Ya, oke, ini secara umum ya, scanf itu memang miliknya C ya. Ya, menyediakan fungsi F dengan header stdio ya. Kalau sampean menggunakan headernya bukan stdio, tetap biasanya tidak akan bisa fungsinya scanf ini tidak akan aktif. Nah, fungsi ini dilakukan untuk memasukkan input secara manual menggunakan keyboard. Nah, ini. Adapun argumen ini berupa alamat variabel dalam satu variabel dapat diperoleh dengan menyertakan tanda dan di depan variabel tersebut. Jadi contohnya langsung saja ya biar nggak kelamaan ya. Nanti paketannya sampai habis lagi nanti. Nah, ini. Oke. Ini slide terakhir kalau nggak salah ya. Jadi pada contoh ini ya, kalau contoh ya, di sini kita ada mat.h ya. Saya rubah dulu, ada mat.h dan domain, ada int panjang, lebar, luas, kemudian ada panjang sama dengan 12, lebar sama dengan apa itu 7, kemudian luas sama dengan panjang dikali lebar, kemudian printf luas persegi panjang adalah sama dengan %d, luas. Oke. Kemudian return 0. Oke. Oke, tidak ada error ya. Ini kalau kita running hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi luas persegi panjang adalah 84. Kalau kita menggunakan fungsi scanf ya. Jadi fungsi scanf itu difungsikan untuk memasukkan nilai 12 dan 7 itu dari sini. Kalau ini kan nilai panjang dan lebar itu sudah ditentukan pada program ya. Jadi panjangnya sudah 12, lebarnya sudah 7. Jadi kalau langsung dikompil, di running, dia langsung mengeluarkan hasil. Tapi kita bisa modif ini ya, itu dengan kita memasukkan nilai panjang dan lebar secara manual menggunakan keyboard kita, yaitu dengan menggunakan fungsi scanf. Coba. Jadi sini ya, saya copy aja. Oke, masukkan nilai panjang, kemudian nah kita menggunakan fungsi scanf ini, scanf ya, %d, koma, dan mana dan panjang. Oke. Ini kita copy saja, kita copy.
paste di sini, masukkan nilai panjang, berarti ada lebar. Ya. Di sini ini saya hapus ya untuk panjang dan lebar di sini. Di sini ada nilai lebar. Ya, kita compile. Oke, nggak ada yang error ya. Itu kita running. Ya. Hasilnya seperti ini. Jadi masukkan nilai panjang. Panjangnya tadi berapa? 12. Setelah masukkan 12 ya, 12 menggunakan keyboard kita, enter ya. Masukkan lebarnya berapa? 7. Kita enter lagi. Nah, luas persegi panjang adalah 84. Nah, ini enaknya kalau kita menggunakan model scanf ini ya, nilai panjang dan lebar itu bisa kita modif sesuka kita. Jadi contohnya kalau ya, nilai panjangnya itu anggap saja seperti ini ya kan. Nah, ini kan nilai lebar, nanti langsung keluar, ini minus karena terlalu banyak, karena enggak, tapi nggak bisa dia, karena tipe integer dia punya batasan maksimal nilai ya, yang sudah saya jelaskan di atas. Mohon maaf ini terlalu banyak. Nah, saya running lagi, cara yang biasa saja ya, contohnya seperti ini ya, lebarnya ini. Nah, hasilnya seperti ini, enaknya gitu ya. Kita bisa menggunakan fungsi kayak kalkulator perkalian ya. Jadi masukkan panjang sekian, lebar sekian, kemudian sampai klik sama dengan ya, itu nanti keluar seperti ini. Jadi ada nilai ini dikalikan nilai ini ya, hasilnya seperti ini. Nah ini scan F panjang, scan F lebar, bla bla bla. Ini sudah saya contohkan tadi. Nah ini tugas terakhir Anda untuk hari ini ya. Ini kalau nggak salah ini sudah saya kasihkan tugas di awal ya. Jadi membuat flowchart kalau nggak salah ya. Flowchart untuk mencari sisi samping dari segitiga. Ya, nah ini gampang. Ya, tugasnya buat program untuk mencari nilai Z ya, nilai Z ini dari segitiga dengan T dan A adalah NPM Anda. T dan A ini NPM. Contohnya kalau 7123 berarti T sampean itu 71 dan A sampean 23. Nanti kalau memang hasilnya minus nggak masalah ya. Hasilnya minus nggak masalah. Hasilnya besar nggak masalah. Karena kita mencoba program, bukan mencoba yang ada di sini ya. Kita nyoba program aja nggak masalah. Nanti kalau hasilnya minus, kenapa? Nah itu nanti baru dicari tahu. Kira-kira hasilnya minus itu kenapa? Faktor apa saja sih yang membuatnya minus? Nah itu. Untuk sementara yang penting keluarkan hasilnya dari nilai Z ini. Nah ini ya. Tugas dikumpulkan dengan format diketik ya. Dan tampilkan juga hasil running dari 3 tugas program yang telah diberikan. Jadi nanti ada sampelnya ya, ada programnya seperti ini. Kemudian bawahnya sampean kasih tampilan seperti ini, dah selesai. Itu aja yang sampean kumpulkan ya. Gak usah yang ribet-ribet ya. Tugasnya bisa di Word ataupun di PDF ya, terserah, tapi formatnya tetap sama ya, NPM nama ya. Oke, kalau ini fungsi get ya, fungsi get itu sama ya. Oke, ini terakhir ya, fungsi get itu sama ya, sama seperti fungsi scanf, tapi get itu lebih untuk ke string atau karakter. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau kita car nama ya, printf masukkan nama Anda, berarti get itu nama. Dia lebih ke karakter. Jadi nanti kita masukkan di sini nama. Nah itu aja sih. Selesai. Oke, cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.